Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Saputri dengan NIM 22002209. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan menyampaikan materi dari kelompok saya, yaitu mengenai pendekatan sistem. Materi pertama yaitu pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan cara pandang yang bersifat holistik untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan dengan melihat suatu fenomena atau objek sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Pendekatan ini memandang bahwa suatu organisasi atau masalah harus dianalisis sebagai suatu sistem yang utuh, di mana setiap elemen memiliki fungsi tertentu yang saling terkait dan terhubung dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam implementasinya, pendekatan sistem menekankan pada identifikasi komponen-komponen yang ada, analisis hubungan antar komponen, pemahaman tentang batas-batas sistem, serta mekanisme input, proses, output, dan umpan balik yang terjadi. Materi selanjutnya itu prinsip-prinsip pendekatan sistem. Ada 8 prinsip dalam pendekatan sistem. Yang pertama yaitu prinsip holistik atau keutuhan. Prinsip ini menekankan bahwa suatu sistem harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Dalam pendekatan sistem, pemahaman terhadap keseluruhan sistem tidak bisa diperoleh hanya dengan memahami bagian-bagiannya secara terpisah, melainkan harus memahami bagaimana proses tersebut berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Prinsip yang kedua yaitu prinsip sinergi. Prinsip sinergi dalam pendekatan sistem menyatakan bahwa hasil dari interaksi komponen-komponen sistem dapat menghasilkan keluaran yang lebih besar daripada jumlah keluaran dari masing-masing komponen. Fenomena ini sering diungkap dengan istilah keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Prinsip ketiga yaitu prinsip hierarki. Prinsip hierarki mengacu pada pengaturan komponen-komponen sistem dalam tingkat tertentu. Setiap sistem kompleks biasanya memiliki struktur hierarkis di mana sistem terdiri dari subsistem-subsistem, dan setiap subsistem memungkinkan terdirinya dari subsistem yang lebih kecil. Yang keempat yaitu prinsip keterhubungan atau interkoneksi. Prinsip keterhubungan menekankan bahwa komponen-komponen dalam suatu sistem saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Perubahan pada suatu komponen dapat mempengaruhi komponen lain dan bahkan keseluruhan sistem. Hubungan antar komponen ini bisa berupa aliran informasi energi, materi, atau hubungan sebab akibat. Yang kelima yaitu prinsip umpan balik atau feedback. Prinsip umpan balik merupakan mekanisme di mana output dari suatu sistem atau subsistem dijadikan sebagai input kembali ke dalam sistem tersebut. Umpan balik memungkinkan sistem untuk memantau, mengatur, dan mengoreksi diri sendiri. Yang keenam yaitu prinsip adaptasi dan pembelajaran. Prinsip adaptasi dan pembelajaran menekankan kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan, belajar, dan pengalaman. Yang ketujuh yaitu prinsip batas sistem atau sistem boundary. Prinsip batas sistem mengacu pada pemisahan antara sistem dengan lingkungannya. Batas ini menentukan apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang berada di luar sistem. Ini menentukan apa yang penentuan batas sistem sangat penting. Analisis karena mempengaruhi ruang lingkup dan fokus analisis. Yang terakhir yaitu prinsip akufinalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa kondisi akhir yang sama dapat dicapai dari berbagai kondisi awal yang berbeda dan melalui berbagai jalur atau proses yang berbeda. Dalam konteks sistem terbuka, ini berarti bahwa tidak ada satu syarat tunggal atau domestik untuk mencapai tujuan tertentu. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap pendekatan sistem. Tahap pertama yaitu identifikasi masalah dan tujuan. Tahap awal dalam pendekatan sistem adalah mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah yang akan diselesaikan serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini perlu dilakukan analisis situasi untuk memahami konteks permasalahan, mengenali gejala-gejala dari masalah tersebut,
dan membedakan antara gejala dengan penyebab utama. Yang kedua yaitu pengumpulan data dan informasi. Setelah masalah dan tujuan ditetapkan, tahap berikut adalah mengumpulkan data yang relevan terkait dengan sistem yang sedang dipelajari. Data dan informasi ini dapat meliputi struktur organisasi, proses kerja, hubungan antar unit, aliran informasi, kendala-kendala yang ada, sumber daya yang tersedia, dan konteks lingkungan eksternal. Yang ketiga yaitu analisis komponen sistem. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan analisis terhadap komponen-komponen yang membentuk sistem. Setiap komponen diperiksa secara detail untuk memahami karakteristiknya. Fungsi dan perannya dalam sistem, analisis sistem ini mencakup pengidentifikasian input yang diterima dari setiap komponen, proses transformasi yang dilakukan, dan output yang dihasilkan. Yang keempat yaitu analisis hubungan antar komponen. Setelah mempelajari komponen-komponen individual, tahap berikut yaitu menganalisisnya. Berinteraksi satu sama lain dalam konteks sistem, analisis ini meliputi identifikasi aliran informasi, material, atau energi antar komponen, serta hubungan yang sebab akibat yang akan terjadi. Tahap kelima yaitu pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah tahap di mana informasi lebih dikumpulkan dan dianalisis disusun menjadi representasi yang sistematif dan terstruktur. Dalam sistem yang dipelajari, model ini dapat berupa diagram, bagan alir, persamaan matematis, simulasi komputer, atau bentuk representasi lainnya yang sesuai dengan karakteristik sistem. Yang keenam yaitu analisis kinerja sistem. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi kerja sistem. Saat ini berdasarkan model yang telah dikembangkan. Evaluasi mencakup penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan kemampuan sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai parameter yang indikator kinerja digunakan untuk mengatur output sistem, tingkat penggunaan sumber daya, waktu respon, akurasi, dan reliabilitas, serta aspek-aspek kinerja lainnya. Tahap ketujuh yaitu perencanaan solusi alternatif. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya, pada tahap ini dikembangkan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi atau untuk meningkatkan kinerja sistem. Pengembangan solusi alternatif dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan, teknologi, metode, atau perubahan struktural yang mungkin diterapkan. Yang kedelapan yaitu evaluasi dan seleksi solusi. Setelah berbagai alternatif solusi dikembangkan, tahap selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan membandingkan alternatif-alternatif tersebut untuk memilih solusi yang paling optimal. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, seperti efektivitas dalam mengatasi masalah, efisiensi penggunaan sumber daya, kelayakan implementasi, risiko yang terkait, keberlangsungan jangka panjang, serta dampak-dampak pemangku kepentingan. Tahap yang ke-9 yaitu implementasi solusi. Tahap implementasi melibatkan penerapan solusi yang telah dipilih ke dalam sistem nyata. Implementasi memerlukan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan jadwal, alokasi sumber daya, pembagian tanggung jawab, dan pengembangan mekanisme koordinasi. Tahap terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Tahap terakhir dalam pendekatan sistem adalah melakukan monitoring dan evaluasi sistem setelah semua solusi diimplementasikan. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau kinerja sistem dan memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang direncanakan di awal. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.